Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ikhwati fillah, marilah kita awali halaqah kita pada malam ini dengan membaca firman Allah di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 21. Silakan kita buka mushaf, surat An-Nur, surat 24 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh kalian untuk mengerjakan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada satupun di antara kalian yang bersih dari dosa selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang pernah terjadi pada masa Bani Israel. Kisah ini diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah SAW dan juga asar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kita akan bercerita kisah tentang seorang abid, seorang ahli ibadah yang dikenal dengan nama Barsisa. Dikenal dengan nama Barsisa. Ada di sini nih. Saya ambil dari sebuah tausiah seorang ulama, Syekh Nabil Audi, kisah tentang Barsisa, seorang abid, seorang ahli ibadah. Tapi akhir dari cerita abid ini sangat tragis. Walaupun dia seorang ahli ibadah, walaupun dia seorang yang sangat taat, sangat solih, bahkan menjadi seseorang yang selalu dibanggakan di negerinya karena kesolehannya, tapi akhirnya sangat tragis
dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena khutuwatis syaitan. Karena langkah-langkah syaitan. Sehingga kita nanti akan mengambil pelajaran bagaimana syaitan laknatullah alaih itu menggoda manusia, membuat langkah-langkah yang sangat strategis, yang sangat jitu, yang sangat luar biasa dahsyatnya, sampai tingkat seorang abid seperti Barsisa pun terjebak dalam langkah-langkah syaitan sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa tujuan dari kita membahas kisah ini? Agar kita tidak meremehkan langkah-langkah syaitan, agar kita tahu apa strategi-strategi syaitan dalam menggoda manusia. Dan ini bisa kita ambil juga dalam buku yang ditulis oleh ulama, judulnya Talbisul Iblis. Talbis artinya tipu muslihat. Tipu muslihat syaitan. Sehingga dengan kita mengetahui tipu daya syaitan ini, kita akan bisa mengenal, oh kalau kita ternyata sudah terjebak di dalam salah satu di antara langkah-langkah syaitan. Sehingga kita cepat menyelamatkan diri, cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita membaca surat An-Nur ayat 21 tentang la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah tidak mengatakan bahwa syaitan itu punya satu langkah, khutwah, tapi khutwat. Dia punya banyak sekali langkah-langkah. Dia punya banyak sekali strategi. Dia punya banyak sekali tipu daya dan muslihat. Sehingga kita harus tahu sebagiannya, kalaupun kita tidak tahu semuanya. Kalau kita baca di dalam kitab Talbisul Iblis, maka penulis buku itu menyebutkan lebih dari 100 tipu daya syaitan. Tetapi saya hanya mengambil 7 saja di antara 100 itu, agar kita tahu apa saja Talbisul Iblis. Tapi sebelumnya, kita harus yakin dulu kata Allah, inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sebetulnya adalah lemah. Kalau kita punya iman, kalau kita berserah diri kepada Allah, kalau kita berilmu, kalau kita hati-hati, insya Allah inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Apa saja langkah-langkah syaitan dalam menggoda manusia? Di sini saya sebutkan ada 7 langkah syaitan dalam menggoda manusia. Dulu pernah dicatat kan ya? Masih ingat? Mana catatannya? Masih ada? Kalau yang letting pertama pasti udah pernah mencatat. Kan ini banyak letting 2 nih. Banyak yang baru masuk dalam talim, alhamdulillah. Langkah syaitan yang paling besar di antara 7 ini adalah ghurur. Memperdaya, membuat seseorang itu akhirnya tidak berdaya, itu ghurur. Sebagaimana firman Allah di akhir surat Luqman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Allah menyebut syaitan itu dengan istilah gharur. Arti gharur yang suka memperdayai. Jadi bukan hanya disebut dengan syaitan. Tahu arti syaitan apa? Syaitana itu artinya yang jauh. Jadi syaitan yang paling jauh dari kebenaran itu syaitan. Sedangkan sebutan lainnya adalah gharur. Perbuatannya ghurur. Orangnya, subjeknya gharur. Gharur itu artinya yang suka memperdayai. Atau istilah lainnya adalah khannas. Khannas artinya yang muncul dan hilang, muncul dan sembunyi. Maka kita akan lihat salah satu di antara 7 langkah-langkah syaitan itu adalah ghurur, memperdayai manusia, sehingga manusia merasa tidak ada daya dan upaya, dia kalah telak di hadapan syaitan. Tapi untuk sampai kepada ghurur ini, syaitan akan menggunakan langkah-langkah. Ada waswasah, ada tasghir, ada tazyin, ada tamanni, ada adawah, ada takhwif. Untuk sampai ke tingkat ini yang paling bahaya, maka syaitan akan menggunakan cara-cara ini. Ini disebut dengan langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah-langkah syaitan. Berhubung karena laptopnya hampir habis baterai, jadi kita langsung masuk ke sini dulu, nanti baru saya kisahkan. Pas habis baterai nanti kisahnya saya buat kayak gitu.
Kita terjemahkan saja biar kita nanti tidak lupa. Pertama ada langkah waswasah. Waswasah itu berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang berbisik di dada manusia. Itu namanya waswasah. Dia membisikkan. Arti berbisik ini apa? Memunculkan ide-ide. Dan tidak selalu ide buruk. Kadang-kadang ide baik juga. Cuma ide baik ini membawa kita kepada ide buruk. Makanya dia tidak selalu berbisik yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus juga dibisikin sama dia. Cuma yang baik ini nanti akan diarahkan perlahan-lahan sampai kepada yang buruk. Nah, ini namanya waswasah. Berbisik dengan ide-ide. Baik atau bahkan buruk. Kemudian ada yang namanya tasghir. Dari kata saghir. Tasghir itu meremehkan. Menganggap dosa itu kecil. Dia akan menawarkan kepada kita dosa-dosa kecil, maslahatnya kan lebih besar, manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, maslahatnya lebih besar daripada kerusakannya, sehingga ambil saja. Memang ada dosa tapi kecil, lebih besar maslahatnya. Ini namanya tasghir. Maslahatnya besar tapi mudaratnya kecil, tasghir, meremehkan dosa. Dianggap dosa kecil lah, nggak ada apa-apanya. Nah, ini. Kemudian ada tazyin. Tazyin ini menghiasi dosa, menghiasi perbuatan. Sehingga kita bisa bangga dengan perbuatan dosa kita. Malah kita cerita-cerita ke orang lain tentang dosa kita. Ini namanya tazyin. Malah kita pamerkan kepada orang lain dosa kita. Malah kita senang kalau orang lain mengikuti kita, menonton kita, melihat kita. Ini namanya tazyin. Memperindah perbuatan dosa di mata si pembuat dosa itu. Atau di mata orang lain. Sehingga dia merasa kagum kepada pembuat dosa. Ngefans-nya sama pembuat dosa. Ngefans sama artis yang jelas-jelas kemana-mana dia goyang dan buka aurat. Dia ngefans. Ini berarti kena tazyin. Siapa fansnya? Misalnya katakanlah Jupe. Jupe jadi idola. Akan dia juga pakai jilbab. Ini tazyin nih. Kan dia juga umrah. Umrah dari mana? Dari harta yang dia joget-joget. Kalau dia udah bertobat, baru kita bukan kagum, kita alhamdulillah dia udah bertobat. Makanya kita doain Allahumma hdiha, semoga Allah memberi dia hidayah. Ini nggak boleh jadi idola. Siapa idolanya? Orang yang banyak berbuat dosa. Siapa idolanya? Bob Marley. Siapa idolanya? Orang-orang yang banyak ganja, narkoba, apa-apa. Itu jadi idola, tazyin. Dibuat kita merasa bangga pakai baju Bob Marley. Allahu Akbar, Bob Marley depan. Ini tazyin. Kemudian Tamanni ini berangan-angan. Jadi dibuat oleh syaitan, kita tidak beramal, tapi kita berangan-angan. Berangan-angan masuk surga, berangan-angan dapat syahid, berangan-angan ahli ibadah, berangan-angan, banyak angan-angannya jadi orang kaya. Baik angan-angan yang baik ataupun angan-angan yang buruk, yang namanya angan-angan semuanya tamanni adalah salah satu langkah-langkah syaitan. Mulai berimajinasi, membayangkan yang nggak baik. Nah, ini namanya tamanni. Terus ada permusuhan. Memunculkan permusuhan di antara manusia. Memunculkan perasaan-perasaan nggak senang kepada orang lain. Memunculkan dendam, dengki, benci. Nah, ini namanya adawah. Dan yang terakhir, takhwif, nakut-nakuti. Salah satu strategi setan yang paling marak di Indonesia itu adalah takhwif. Lewat apa? Lewat film. Ada kuntilanak dulu, ada suster ngesot, ada jelangkung, ada jenglot, ada entah apa-apa, lengkap nama-namanya itu kan ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang katanya tidak berpendidikan, ada yang berpendidikan bahkan sarjana. Siapa? Suster ngesot kan sarjana. Semuanya ada di Indonesia, lengkap hantunya. Ini namanya takhwif, ditakut-takuti sehingga anak kecil semuanya takut datang ke kamar mandi. Kenapa? Takut ada nenek gayung. Terus takut masuk rumah sakit. Kenapa? Ada suster ngesot. Semua suster yang datang, adek gimana? Oh, takut. Karena kenapa yang dibayangin suster ngesot? Takut beli nasi goreng malam-malam. Kenapa? Takut ada. Nah, ini semuanya takhwif namanya nih. Takhwif, ditakut-takuti. Atau dalam urusan yang lain ditakut-takuti. Kalau misalnya dulu pernah saya tuh pas dari pesantren, kalau kita udah rajin sholat tahajud, biasanya nanti sesekali kita pasti akan ngelihat hantu.
Itu kata Ustadz pula. Coba Ustadz saya iseng bilang kalau kalian rajin amat tahajud, ntar sesekali kalian pasti bisa ngelihat hantu. Atau apalagi yang ditakut-takutin, siapa yang baca surat jin malam Jumat di kamar sendiri nggak pakai baju, maka dia bisa ngelihat jin. Ini khurafat. Bukan gara-gara baca surat jin, gara-gara dia nggak pakai busana apa-apa, makanya bisa ngelihat jin. Karena dia bermaksiat sama Allah, sehingga orang nggak berani menghafal dan membaca surat jin. Terus untuk apa diturunkan surat itu? Bukankah di situ dikatakan minnas salihun wa minna duna dzalik? Dari antara jin itu ada yang soleh, ada yang tidak. Dan orang-orang minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum fama zaduhum illa rahaqa. Orang jin menyesatkan manusia. Ini semuanya takhwif. Hampir habis. Ini ya, jadi ada 7, membisikkan ide-ide yang negatif, meremehkan dosa, menghiasi perbuatan buruk, berangan-angan, memunculkan permusuhan, dan menakut-nakuti. Sedangkan ghurur memperdayai. Ini semuanya nanti berujung kepada ini. Ghurur, akhirnya dia benar-benar menjadi pengikut syaitan. Kalau udah jadi pengikut syaitan berarti dia sudah kena ghurur. Maka Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kalian diperdaya oleh zat atau setan yang suka memperdaya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali kepada kisah inspiratif tentang khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Kisah tentang seorang abid. Siapa namanya? Ini Lenovo? Oh, jazakallah khair. Siapa nama abid ini? Barsisa. Bukan Barsisha, itu mah shisha. Shisha, tahu shisha? Rokok. Rokoknya orang Arab. Bukan Barsisha, Barsisa. SH. Barsisa. Siapa Barsisa ini? Barsisa ini adalah seorang ahli ibadah di antara kalangan Bani Israel yang dia itu ibadahnya paling terkenal, kesolihannya paling terkenal, soleh banget. 70 tahun dia beribadah itikaf di masjid. Dia keluar hanya 10 hari sekali keluar. 10 hari sekali dia keluar dari masjidnya, dari musolanya. Ngapain? 10 hari sekali dia membeli kebutuhannya, lalu masuk lagi ke masjid. Nggak ada pekerjaan lain selain ibadah. Full. Siang malam dia beribadah. Kita kalau beritikaf di bulan Ramadan berapa hari? 10 hari terakhir atau 9 hari tergantung Ramadan berapa lama. Itu juga apakah siang dan malam? Banyaknya malam saja. Itu juga apakah ganjil dan genap? Banyaknya ganjil saja. Itu pun apakah satu malam penuh? Enggak, sepertiga malam terakhir saja. Itu pun apakah semuanya salat? Enggak, kadang-kadang enggak kuat juga salatnya panjang. Akhirnya zikir-zikir aja lah. Saking lemahnya ibadah kita. Adakah di antara kita yang pernah beribadah full 70 tahun atau 80 tahun? Usia aja enggak sampai segitu. Makanya Barsisa ini salah satu yang dicemburui oleh kaum muslimin. Wah, hebat banget mereka beribadah 80 tahun, 1000 bulan. Bagaimana dengan kita? Turun ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah satu kalimatnya Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kita bisa beribadah selama 1000 bulan hanya dengan satu malam saja. Itu rahmat Allah kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Itu aja banyak yang masih melewatkan. Kalau kita itikaf setiap malam terakhir, 10 terakhir, insya Allah pasti satu malam dapat. Nggak harus tunggu pohon-pohon pada nunduk semuanya sujud, jatuh ke lantai, ke jalan. Nggak harus gituan. Kok malam ini kayaknya pohon tenang-tenang aja, bukan malam Lailatul Qadar, nggak tidur aja. Nggak gitu. Malam ini kok nggak cerah langitnya, karena emang lagi musim banyak hujan, jadi nggak akan cerah langit. Nggak selalu kayak gitu. Pokoknya ibadah aja setiap terakhir 10 terakhir malamnya. Kalau bisa sih itikaf, pasti salah satunya adalah Lailatul Qadar.
berarti kita sama dengan sholat selama 1000 bulan. Siapa yang pernah melakukan ini? Bersisa. Ibadah 70 tahun. Gak pernah keluar dari tempat ibadahnya, ma'badnya, kecuali hanya untuk membeli beberapa kebutuhan kayak roti, kemudian dia masuk lagi. Itu aja kerjaannya. 10 hari sekali keluar beli roti, masuk lagi. 10 hari sekali keluar, masuk lagi. Semuanya hanya ibadah saja. 70 tahun. Setelah 70 tahun, ternyata di negeri itu hiduplah 3 orang pemuda. 3 orang pemuda yang baik, pemuda yang solih. Mereka punya adik perempuan yang cantik. Jadi 4 orang sekeluarga. 3 laki-laki, 1 perempuan. Perempuan ini yang bungsu, yang paling kecil. Cantik. Suatu ketika orang pemuda ini berencana untuk ikut perang jihad fi sabilillah. Mereka ada wajib militer, mereka harus ikut berperang membela negaranya, akhirnya mereka wajib untuk ikut berperang. Entah berapa bulan lama. Sehingga mereka berpikir, ini bagaimana dengan nasib adik kita? Perawan, cantik, gadis, seorang diri, siapa yang layak menjaganya? Sementara kita nggak punya keluarga. Sementara di kampung itu tidak ada orang yang mereka percaya kecuali Bersisa. Pergilah mereka ke rumah Bersisa. Ya Syekh, tolonglah kami. Kami ini pemuda-pemuda yang wajib berperang. Dan kami akan meninggalkan rumah kami sementara adik kami tidak ada yang menjaga. Bolehkah kami titipkan adik kami kepada engkau ya Syekh? Dan cuma tidak ada yang kami percayai di negeri ini selain engkau. Kata Syekh ini, saya takut saya tidak akan sanggup untuk menjaga amanah kalian. Kata mereka, kalau engkau tidak mau, siapa yang bisa menjaga adik saya? Apakah engkau rela jika adik saya ini terjadi apa-apa pada dirinya sementara kami tidak ada? Apakah engkau tidak khawatir ada seorang perempuan yang bisa engkau tolong tapi engkau tidak menolongnya? Karena dibujuk-bujuk terus, akhirnya ya sudahlah. Si Syekh ini ada ma'bad, tempat ibadah kecil kayak musola, terus ada rumah beliau. Disuruh taruh perempuan ini di rumahnya, sementara beliau tinggal di musola, nggak keluar dari musola kecuali 10 hari sekali. Pergilah 3 orang pemuda ini berjihad. Si perempuan ini ditaruh di rumahnya Bersisa. Datanglah syaitan. Was-wasah, berbisik dalam bentuk ide-ide di hati manusia. Karena syaitan itu kata Nabi, yajri majrad dam, mengalir di dalam aliran darah kita. Jadi siapapun bisa digoda oleh syaitan. Datang syaitan mengatakan, ya Bersisa, kenapa engkau tidak pernah menengok keadaan perempuan itu? Sudah 10 hari dia tinggal di rumahmu, kau tidak tahu keadaannya. Apakah dia sakit? Apakah dia punya hajat sesuatu yang gak berani dia katakan? Cobalah kamu ketuk pintu rumah itu, sehingga kamu dengar apakah dia masih ada di dalamnya dan sehat. Akhirnya, oh iya, saya harus bertanggung jawab. Saya harus tahu bagaimana orang yang saya jaga itu apakah dia masih sehat atau apa. Maka 10 hari sekali dia masuk, dia keluar dari ma'badnya, dia ketok pintu, tok 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 tok. Terdengar suara di dalam, dibalas tapi bukan dengan suara, dibalas ada kayak orang apa ngapain gitu. Oh masih ada di dalam. Dia masuk lagi ke ma'bad, ibadah 10 hari, keluar lagi, tok 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 tok, tok 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 tok, dari dalam keluar, masuk lagi ke ma'bad. Setelah sekian lama kayak gitu, datang lagi tuh setan, was-wasan lagi. Masa cuma gitu-gitu aja? Kamu gak khawatir kalau si perempuan itu mungkin punya hajat yang ingin dia bilang tapi gak berani karena segan? Coba kamu beri dia salam, mudah-mudahan dia jawab, dan kamu tanya ada perlu apa? Supaya kamu bisa memberikan apa yang dia inginkan hajatnya. Kan dia perempuan, gak berani keluar sendiri. Akhirnya keluar, tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Alaki hajah, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Nah, wallah, tidak, gak apa-apa. Syukran misalnya, makasih gitu ya. Dah masuk lagi ke ma'bad ibadah. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Keluar lagi, tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alaki hajah, ada sesuatu yang kamu butuhkan? Lah, enggak perlu. Akhirnya masuk lagi. Terus kayak gitu. Ada masalah? Tidak ada masalah. Apakah yang dilakukan Bersisa itu salah? Tidak, dia orang solih. Dan dia tidak menyentuh perempuan itu, bahkan ngelihat wajahnya pun enggak. Ngomongnya di balik dinding. Kan ini sesuatu yang sangat wajar. Terus terjadi kayak gitu. Lama-lama datang lagi si syaitan, was-wasah lagi. Kenapa kamu tidak bertanya kepada dia, apakah dia perlu belajar ilmu atau apa? Karena dia sesungguhnya orang yang masih awam tentang agama. Siapa tahu dia bisa mengambil ilmu dari kamu. Nanti dia dengan ilmu itu akan beramal soleh, kamu dapat pahala. Itu masuknya kemana di antara semua ini?
Masuknya ke tazyin. Dia memberikan ide-ide yang baik dan luar biasa menarik, sehingga membuat orang ini berpikir, oh betul juga ya, kalau saya ngajarin dia tentang cara ibadah, siapa tahu nanti dia jadi abid seperti saya dapat pahala yang sama dengan yang dia lakukan. Oh iya, benar. Keluar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, alaki haja, ada sesuatu yang kamu butuhkan? Enggak ada yang saya butuhkan, terima kasih. Ya kalau kamu misalnya pengen belajar sesuatu ilmu agama, akidah, ibadah, saya siap mengajarkan, tapi dari balik dinding. Oh boleh juga. Namanya ada sesuatu di hati mereka? Nggak ada. Perempuan ini anak yang baik, mahasiswa ini seorang ahli ibadah. Niatnya baik, pengen ngajarin agama. Saya pengen belajar sholat, saya nggak tahu cara sholat yang benar. Kalau orang sekarang curhat lewat BBM. Ngirim BBM jam 12 malam ke Ustadz, saya ada masalah begini. Nggak dijawab, ping. Nggak dijawab lagi, ping. Lama-lama dijawab juga kan? Nah, ping ini adalah was-was. Dibisikin dengan ping. Akhirnya mulailah curhat dulu. Ini mah masalah sepele lah, cuma masalah curhat aja. Tasghir kan? Cuma masalah curhat. Masalah sepele. Kenapa dia tidak curhat kepada ustazah? Kenapa cari ustaz? Kalau ustazah mah nggak ada serunya. Sama ustaz lebih seru. Saya bilang, kalau mau curhat kayak gini, mending curhat aja ke istri saya, ke Umi. Curhat sekali ke Umi. Besoknya ke saya lagi. Ping. Was-wasa. Dianggap, apakah dia punya niat jahat? Nggak punya niat jahat. Apakah saya punya niat jahat? Nggak punya niat jahat. Cuma kita telah mentasghir, meremehkan keadaan ini. Kita anggap ini cuma masalah lewat BBM juga, nggak tahu mana orangnya. Apalagi di PP-nya itu nggak ada gambar. Cuma ada mungkin bunga, mungkin pemandangan, mungkin batu, mungkin entah apa. Pokoknya bukan wajahnya. Ini dianggap tasghir. Lama-lama mulai masalah pribadi, mulai kenal, mulai segala macam, sampai naudzubillah min dzalik, jauh bisa jauh. Nah, ini juga terjadi pada bang siswa. Beliau ngajarin ilmu, beliau di balik pintu, si perempuan ini di balik pintu dengerin tausiah di balik hijab. Kalau ini masih lebih jauh nih, tausiahnya kelihatan orangnya. Masih lebih soleh bang siswa daripada kita kan? Hati-hati ya, Bu. Masih lebih soleh bang siswa. Nggak bakalan. Itu yang nggak bakalan itu yang disebut dengan tasghir. Katakan saja, insya Allah saya akan hati-hati Ustaz nggak usah macam-macam sama saya, gitu kan? Nggak bakalan, saya tahu Ustaz nggak ada niat apa-apa. Itu yang disebut dengan tasghir. Ustaz kan orang salih, nggak akan ada niat apa-apa. Saya juga takut pada Allah kok Ustaz. Itu namanya tasghir, meremehkan situasi, keadaan. Si perempuan ini duduk dengan baik mendengar. Cara ibadah itu begini, niat, ikhlas, cara wudhu, cara sholat, segala macam dijelasin. Duduknya di luar satu, di dalam rumah satu. Setiap hari kayak gitu. Syekh ini merasa alhamdulillah ilmu saya bermanfaat juga. Tazyin, diperindah. Masya Allah, dia perempuan yang solehah mau belajar. Si perempuan ini juga alhamdulillahnya ternyata ada manfaat juga. Saya tinggal di sini, bisa sekalian nyantren. Saya bisa belajar kepada ulama yang terkenal selama ini. Terkenal banget tuh. Alhamdulillah saya merasa beruntung sekali. Besok saya mau tanya pertanyaan ini, saya mau tanya pertanyaan itu. Makin kritis kan, makin banyak pertanyaannya. Terus ngobrolnya asik. Nggak terasa sesekali mereka ketawa, karena ada yang spontan lucu, ketawa. Satu ketawa di dalam rumah, satu ketawa di luar rumah. Datang lagi syaitan setelah sekian lama. Ya bersisa. Apa kata orang yang lewat lalu lalang di daerah sini, jika melihat kamu berbicara dengan perempuan itu dari balik rumah, nanti malah muncul fitnah. Aneh sekali gelagat kalian. Kayak orang apa gitu. Sebaiknya kamu duduklah di dalam rumah supaya tidak muncul fitnah. Ini namanya apa? Tazyin. Supaya tidak muncul fitnah. Kan bagus kan nasihatnya? Emang ada yang salah? Nggak ada. Supaya nggak muncul fitnah, duduk aja di dalam rumah. Tapi pintunya jangan ditutup. Soalnya kalau ditutup nanti bahaya, ada setan. Yang ngomong setan. Karena kalau berduaan yang ketiga itu setan. Kata si setan. Jadi jangan tutup pintu, bukain aja. Buka sedikit lah, biar nggak muncul fitnah juga. Atau kalian biar nggak tergoda. Oh iya, benar. Daripada nanti orang mikirnya macam-macam. Apa kata dunia? Bang Siso ahli ibadah ternyata ngomong sama cewek yang bukan murim, teriak-teriak dari balik dinding. Udah masuk. Mudah-mudahan lebih leluasa.
Ini saya praktekin nih Neng, cara sholat nih, Allahu Akbar. Ini tangannya begini, diajarin cara letakkan tangan, cara ruku, sujud, begini caranya segala macam. Oh gitu ya Ustadz, gitu kan ya. Kalau misalnya kita pengen doa, apa doa yang baik Ustadz? Ajarin doa-doa, cara ngangkat tangan tuh gimana. Wah luar biasa, terus aja. Datang lagi setan. Ya bersisa. Kamu pernah dengar nggak orang-orang ternyata ngegosipin kamu sama si Neng ini nih? Masa sih? Ini kan membatin ya, di dalam batinnya. Banyak gosip-gosip yang terjadi tentang masalah kalian. Karena kalian berduaan. Daripada ketahuan sama orang, kalian tutup aja pintu. Kan kamu orang saleh, nggak bakalan ada niat macam-macam lah. Niatnya baik kok, pengen ngajarin dia. Cuma biar lebih intensif ya ketemu. Yang tutup pintu biar nggak dilihat orang, biar nggak macam-macam. Oh ya, tutup pintu. Neng, boleh tutup pintu? Maaf, punten banget. Nggak ada niat macam-macam. Saya cuma pengen nggak ada fitnah di luar. Saya tahu kok Ustaz nggak apa-apa. Nah, mulailah ya. Tutup pintu. Akhirnya ceritanya kemana-mana nih. Nggak lagi masalah salat, masalah ibadah, masalah kita udah curhat kemana-mana. Oh, cerita jauh, udah dekat. Mulailah muncul tamanni itu apa? Masya Allah, saya selama ini nggak pernah ada perasaan kayak gini di hati saya. Ini dak-dik-dik nih nggak pernah tahu nih apa maksudnya nih. Udah mulai falling love. Udah mulai ada perasaan cinta. Kenapa ya akhir-akhir ini saya sholat kok nggak khusyuk, ibadah kok nggak konsen, teringat dia terus. Si bang siswanya nih, si perempuan nggak tahu karena nggak disebutkan dalam riwayat itu. Perempuannya merasakan nggak cinta. Yang jelas bang siswa ini mulai merasakan, aduh, dia solehah, dia baik, dia pintar, dan kayaknya dia suka sama saya. Nah, gitu kan ya? Mulai narsis dikit lah. Akhirnya gimana kah kalau saya jadikan dia istri ya? Atau saya PDKT dulu deh, lebih dekat, caper dikit. Mulai terus taman nih berharap si perempuan ini jatuh cinta kepada dia. Dan terus dekat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah semakin dekat, pintu tertutup rapat, mereka semakin leluasa. Dan tidak ada lagi waktu, hanya siang saja. Sekarang kapanpun bisa ketemu. Dan udah seperti adik kakak, udah percaya banget, saya percaya sama kamu, saya juga nggak akan ngapa-ngapain kamu. Wah, luar biasa dekat. Akhirnya na'udzubillah min dzalik, mereka pun akhirnya berzina. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berzina. Yang awalnya duduknya jauh, kemudian jadi dekat, kemudian udah mulai berani salaman, maaf ya kalau ada salah segala macam, udah salaman, udah semakin dekat, akhirnya bukan cuma salaman, tertariklah karena kata Nabi jika ada dua orang laki-laki dan perempuan berduaan, maka syaitan yang ketiga. Begitu juga di Al-Quran, sehingga benar-benar syaitan ini membuat mereka akhirnya berzina. Dan ini kan bukan keinginan Barsisa dari awal kan ya? Mana pernah syaitan datang ke Barsisa, terima aja, ntar kamu bisa berzina. Nggak bakalan mau. Barsisa nggak akan mau dia berzina. Siapa yang berpikir akan berzina? Nggak. Perzinaan itu terjadi setelah dia mengikuti khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Lalu apa yang terjadi setelah melakukan dosa besar ini? Kita saksikan setelah yang satu ini, salat Isya. Siapa yang mau azan? Ya. Ada lagi yang lain? Kita gilir nih. Fadlun siapa lagi? Ada? Nggak ada? Oke, Fadlun yang jarang. Coba Fadlun. Cek, cek, cek. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita tadi sampai di adegan ketika Barsisa akhirnya jatuh dalam perbuatan dosa besar sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 21 tadi bahwa wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan,
فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan fahsya. Apa itu perbuatan fahsya? Sebagian ulama lughah, ulama bahasa mengatakan fahsya itu perbuatan dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan biasanya hanya merugikan dirinya sendiri saja. Itu namanya fahsya. Di antara contoh fahsya itu yang sering kali di Al-Quran itu adalah perbuatan zina. Itu fahsya. Nah, kata Allah, وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانِ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh perbuatan-perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi. Tapi sebelum dia sampai kepada fahsya, dia akan menggunakan khutuwat, strategi, langkah-langkah seperti yang kita lihat di layar tadi. Pertama dia gunakan waswasa, dia munculkan ide-ide, kemudian ide itu ditazyin supaya terlihat benar, supaya terlihat bermanfaat, sehingga kita mengatakan benar juga tuh. Lalu ketika ada efek-efek negatif, ada dosa-dosa kecil ditasghir oleh dia, dianggap remeh. Gak masalah, itu cuma dosa kecil, tapi kan manfaatnya lebih besar, sedangkan dosanya itu nanti akan hilang karena manfaatnya lebih besar. Ini namanya tasghir. Setelah itu nanti tamanni, dibuat dia berangan-angan, punya berhayal, punya keinginan-keinginan, hasrat, segala macam. Ini sampailah akhirnya dia bersiswa tadi kepada perbuatan fahsya. Jadi sebelum ya'muru bil fahsya, dia akan melepaskan khutwat, langkah-langkah, strategi-strategi. Ini yang harus kita waspadai. Makanya Allah bukan mengatakan, janganlah kalian menjadi penyembah syaitan. Bukan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau Allah mengatakan, wala yaghurrannakum billahil gharur, janganlah kalian diperdaya oleh syaitan yang suka memperdaya. Itu adalah kalimat yang udah jelas setelah kita membaca khutuwat-khutuwat. Tapi yang harus kita fahami, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Bahasa lainnya lagi, bukan dikatakan wala tazni, janganlah kalian berzina, bukan kayak gitu ayatnya. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan wala ta'kul malal yatim, janganlah kalian makan harta anak yatim, tetapi dikatakan wala taqrabu malal yatim, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Jadi mendekati di sinilah yang disebut dengan khutwat, langkah-langkah syaitan. Syaitan gak akan bilang langsung kepada Barsisa, ya Barsisa, berzinalah dengan gadis itu. Tidak, gak akan mungkin Barsisa mau. Wahai Barsisa, bunuhlah gadis itu. Tidak, gak akan mungkin dia mau. Sama dengan kita. Wahai Ustadz, berzinalah dengan muridmu. Gak akan mau. Wahai murid, berzinalah dengan ustadzmu. Gak akan mau. Tetapi dikatakan, jawablah BBM-nya. Bertanyalah ke ustadz itu. Salah? Gak salah. Gak dosa. Tetapi setelah itu nanti ada yang lebih besar lagi. Sedikit demi sedikit. Makanya bukan gak boleh. Tetapi kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar lihat apa yang kita lakukan, sadar, jangan-jangan kita sudah mulai melenceng dari jalan Allah SWT. Dan saat seperti itulah kita udah masuk kepada khutuwati syaitan. Cuma kadang-kadang anehnya ketika kita udah melenceng, datang lagi khutuwat lain, tazyin, dibuat indah. Jadi kita senang dengan kemelencengan kita. Ini kan bahaya. Kita senang dengan kemelencengan kita. Itu yang bahaya juga. Kita menjadi hobi dengan itu, menjadi tertarik, menjadi doyan, nah ini bahaya. Ketika ini yang terjadi, mulailah kita sedikit demi sedikit mengikuti langkah syaitan. Lalu bagaimana dengan Barsisa? Setelah dia berzina, bukan hanya sekali, beberapa kali, akhirnya Barsisa ini meninggalkan ibadahnya. Tidak lagi seperti dulu yang rajin ibadah, rajin sholat. Karena udah banyak dosa, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ketika kita melakukan dosa, maka kita akan malas ibadah, tidak khusyuk lagi, tidak lagi seperti dulu soleh. Udah malas ngaji, malas ibadah, malas zikir. Kenapa? Udah banyak dosa-dosa besar.
Sehingga ma'badnya, musolanya sepi sekarang. Malam-malamnya yang dulu penuh dengan air mata dia menangis kepada Allah, sekarang tidak ada lagi orang yang berdiri sholat. Dia udah mulai sibuk dengan perempuan ini, dia selalu melakukan perbuatan dosa, padahal gak nikah juga. Akhirnya setelah sekian lama perempuan ini hamil, dia bilang, ya Barsiso, sesungguhnya aku mengandung anakmu. Bagaimana ini? Barsiso panik. Seorang ahli ibadah, orang yang soleh sekarang menghamili seorang perempuan yang baik-baik, yang suci. Tiba-tiba dia harus punya anak haram. Panik, dalam kepanikan itu sekian lama akhirnya perempuan ini melahirkan. Setelah dia melahirkan, Barsiso makin panik, bagaimana anak ini akan dia rawat sementara dia belum menikah. Pasti ini jelas bahwa dia telah menodai perempuan itu. Akhirnya datang lagi syaitan setelah sekian lama. Syaitan ini bilang kepada Barsiso, ya Barsiso, supaya kamu bisa bertobat, supaya hidup kamu normal lagi, begini saja. Kamu bunuh bayi itu. Kamu bunuh bayinya saja. Setelah kamu bunuh bayi itu, kamu jadikan ini rahasia kalian berdua dengan si perempuan. Setelah itu, kalian hidup normal lagi. Perempuan ini normal lagi, kamu normal lagi. Tidak ada yang tahu. Akhirnya Barsiso bilang ke perempuan, bagaimana kalau kita bunuh bayi ini? Dia bukan anak saya, bukan anak kamu, karena dia bukan hubungan yang sah. Sebagai seorang ibu, gimana pun juga dia akan mempertahankan anaknya. Tidak, saya tidak mau anak ini dibunuh. Ini anak kita, ini darah daging saya, darah daging kamu. Akhirnya bertengkar. Udah bertengkar, udah panik dan segala macam, dibunuhlah dua-duanya. Bayinya dibunuh, si perempuannya dibunuh karena udah panik. Setelah dibunuh, dikuburkan di satu kubur. Setelah itu dia bertobat kepada Allah, dia menyesal, dia, ya Allah ampunkan dosa saya, segala macam. Datanglah 3 orang laki-laki pemuda yang tadi pergi berjihad. Setelah sekian lama mereka datang. Bagaimana dengan keadaan adik kami? Adik kalian sakit, sakitnya luar biasa keras, dan saya sudah mengusahakan berbagai macam pengobatan, akhirnya dia meninggal. Mohon maaf, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka semuanya sedih. Diantarkan ke kuburannya, ini kuburannya. Baru saja beberapa hari lalu meninggal. Akhirnya mereka kembali ke rumahnya. Malamnya, saat mereka tidur, setan tadi datang ke mimpi mereka masing-masing. Datang ke mimpi si anak laki-laki yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Mimpinya sama. Apa mimpinya? Bagaimana Barsiso itu berzina dengan adik mereka, lalu membunuh bayinya, membunuh ibunya, lalu menguburkan di situ. Jadi mimpi seperti kenyataan, dibuat oleh syaitan. Bukankah syaitan itu juga bisa mampu masuk dalam mimpi orang-orang yang banyak dosa? Orang yang mimpinya benar adalah orang yang ucapannya jujur. Kata Nabi, asdaqukum ru'ya, asdaqukum qawla. Orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah orang yang paling jujur ucapannya di antara kalian. Dan siapakah orang yang paling jujur ucapannya di antara manusia? Para anbiya, kemudian orang-orang soleh di antara para sahabat. Sementara Barsiso sudah tidak jujur lagi. Anak-anak ini bukan orang-orang yang soleh, orang biasa. Makanya mimpi mereka datanglah syaitan. Kalau kita mimpi buruk, maka apa sunnah Nabi? Kita disuruh ketika bangun itu membalik tempat tidur kita atau bantal dibalik. Kemudian kita disuruh untuk meludah kecil saja, bukan ludah beneran, ke arah kiri. Hati-hati kalau suaminya di sebelah kiri. Kalau udah ke kiri, oh emangnya gue setan. Ternyata sama-sama mimpi buruk ya. Nah artinya kalau mimpi buruk memang gitu, disuruh ludah ke kiri. Tapi kalau suaminya di sebelah kiri, ya udah agak-agak geser dikit lah. Pokoknya di sebelah kiri. Terus bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu kerjaan syaitan. Nah ketika mereka ini mimpinya mimpi buruk. Tapi sama semuanya. Pas bangun dari mimpi mereka cerita, loh kenapa mimpi kita kok sama? Ini jangan-jangan benar nih. Ayo kita cek. Pergilah ke kuburan tadi, digali, ternyata benar. Adik mereka itu meninggal bukan secara normal. Ada bayinya, terus masih ada bekas-bekas darah. Akhirnya Barsiso diadukanlah ke hakim. Setelah diselidiki, Barsiso benar-benar bersalah dan akhirnya dia mengakui kesalahannya. Sekarang Barsiso siap untuk menerima hukuman mati. Akan dipancung karena telah berzina dan membunuh lagi. Ketika Barsiso hari dia mau dieksekusi, malamnya dari penjara, besoknya mau dieksekusi, mau dipotong kepalanya, dipenggal. Saat mau dipenggal, orang kalau mau dipenggal gimana kan lemas ya? Gak tahu Ustaz, saya belum pernah. Kan pernah lihat orang dipenggal? Pernah ya? Pak Tatang pernah lihat?
Saya pernah lihat orang gimana dipenggal. Wah, itu lemesnya luar biasa. Gimana nggak lemes? Bentar lagi mau mati, tahu lagi mau mati kan lemes banget. Kalau mau tahu orang dipenggal, pergi ke Jeddah. Di Jeddah itu ada namanya Masjid Qisas. Masjid Qisas. Nah, di situ coba pergi hari Jumat. Pada hari Jumat di Masjid Qisas itu biasanya ada pemenggalan. Saya pernah ada cerita teman-teman di sana itu orang Indonesia TKI. Karena ramai banget yang nonton, setelah selesai sholat Jumat, mau dipenggal, akhirnya dia naiknya di atas pohon, nontonnya di atas pohon gitu, ngelihat yang mau dipenggal. Pas selesai dipenggal, kepalanya jatuh ke dalam ember gitu, yang di atas pohon juga jatuh. Kenapa? Nggak kuat ngelihat pemenggalan, jatuh dia. Akhirnya ambulannya bawa 2 orang, satu yang udah dipenggal, satu lagi jatuh dari pohon. Orang Indonesia gitu loh. Jatuh dari pohon gara-gara ngelihat pemenggalan, kan nggak itu dipenggal. Nah, dia lemas sekali, udah pasrah, udah gimana hidup saya. Bukan cuma dipenggal yang dia takutkan. Bagaimana setelah dipenggal? Di akhiratnya, dia udah berzina, membunuh, berbohong. Banyak dosa yang dia lakukan. Pasti hancur saya sudah di akhirat nanti. Gimana nih? Saya udah gak punya waktu lagi bertobat, memperbaiki diri, sholat lagi setelah 70 tahun. Datang lagi setan kepada dia. Ya, Barsisa. Kamu udah mengikuti langkah-langkah saya. Saya adalah setan yang dulu menggoda kamu dari awal mau menerima perempuan itu di rumah kamu. Sampai akhirnya kamu berzina. Sampai akhirnya kamu membunuh. Sampai akhirnya kamu mau dipenggal seperti sekarang. Kamu gak bisa selamat. Kalau kamu mau selamat, aku bisa bantu kamu melepaskan ikatan ini. Kamu bisa lari, kamu bisa bersembunyi. Tapi dengan satu syarat. Tunduklah kepadaku. Sekali saja kamu tunduk, aku akan tolong kamu. Apa sifat dari syaitan? Kadzab, pendusta. Makanya kalau ada orang kerasukan, lalu dia ngomong macam-macam, jangan dipercaya. Kita malah tanya, besok yang keluar nomor berapa? Tanya ke orang kerasukan. Sifat dari syaitan itu kadzab, pendusta besar. Pernah lihat orang di ruqyah? Apa yang dia katakan ketika dia hilang kesadaran? Si fulan itu ternyata gini. Teman saya ini ternyata gitu kan gitu ya? Itu semuanya dusta semuanya. Jangan didengar. Oh benar, ternyata dia gitu. Kata siapa? Kata ini pas lagi dia hilang kesadaran. Orang hilang kesadaran didengar. Atau orang yang sedang dihipnotis. Cenah. Katanya dihipnotis. Kalau benar-benar itu terjadi bukan dengan trik, dengan sihir, sehingga dia hilang kesadaran, jangan dengarkan kata-kata dia. Bohong semuanya. Kita malah senang acara kayak gini. Di TV jadi ratingnya tinggi orang yang dihipnotis karena kata-katanya oh ternyata habislah kita udah tahu itu fitnah, kita percaya pula sehingga kita mempercayai fitnah, bukan cuma gibah, fitnah. Kalaupun itu salah, kalaupun benar itu gibah, nggak ada celah yang baik. Kalau itu benar itu gibah, kalau itu salah itu fitnah. Maka ngapain kita dengar? Oh ternyata si artis ini begini, oh ternyata pacar saya begini, oh ternyata teman saya begini, oh ternyata. Semua ini kalau nggak gibah fitnah, tapi lebih besarnya fitnah karena sifatnya syaitan. Syaitan itu kadzab, pendusta. Makanya syaitan ini mengatakan, sujud kepada saya akan tolong kamu selamat dari sini. Sebagaimana saya pernah membuat kamu celaka, saya juga bisa menyelamatkan kamu. Setelah itu kamu bisa bertaubat. Sujudlah dia. Saat sujudlah itu dipenggal, matilah dia dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar dosa. Kita ambil pelajaran saja. Bukan untuk mengkritisi kisah, karena kisah itu juga udah terjadi. Ngapain kita kritisi ya? Kita ambil pelajaran saja bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang selalu dalam keadaan waspada, hati-hati. Orang yang selalu dalam keadaan masih khawatir. Jangan dulu merasa bangga diri kalau kita udah rajin ke masjid, udah rajin sholat, udah rajin puasa, udah rajin ngaji, bahkan udah hafal beberapa ayat Al-Quran, udah rajin ta'lim, sudah soleh banget, orang-orang mengakui dan memuji kesolehan kita. Jangan berbangga diri dulu. Kenapa? Memangnya kita bisa seperti itu sampai akhir hayat? Siapa yang tahu akhir hayat kita? Bukankah Nabi SAW bersabda, ada seorang hamba yang sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, sampai jaraknya dengan surga itu cuma sehasta saja. Segini jaraknya dengan surga, kayak gini nih. Tapi berlalulah ketetapan, akhirnya dia berbuat dosa dan dia mati dalam keadaan begitu, masuk dia neraka. Ada juga orang yang sepanjang hayatnya berbuat dosa, sampai jaraknya dengan neraka cuma sehasta saja. Tapi berlalulah ketetapan, akhirnya dia berbuat kebaikan, taubat, dan meninggal dalam keadaan itu, dia masuk surga. Saya kemarin di Masjid Al-Latif, Masjid Jalan Sanintan, 2 minggu yang lalu. Ada seorang nenek, orang Tionghoa, usianya 98 tahun, 2 tahun lagi udah 100.
98 tahun nenek, tapi belum pikun, belum hilang ini kewarasannya, masih normal banget, orangnya sehat walafiat, masuk Islam. Setelah 30 tahun didakwahin oleh anaknya yang rajin ikut taklim. 30 tahun. Ini dakwahnya para anbiya ya. 30 tahun fokusnya ibu aja. Saya pokoknya pengen ibu saya itu masuk Islam. Seusia berapa didakwahin berarti? Usia 68 tahun ya. Udah jadi nenek-nenek. Sampai usia 98 tahun, akhirnya alhamdulillah kemarin masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, karena keluarganya masih banyak yang Chinese, orang Kristen, datanglah biarawati pendeta ke rumah beliau, maksa-maksain beliau lagi keluar dari Islam. Akhirnya saya bilang, ya udah diusir aja tuh biarawati sama pendeta, kan nggak boleh memaksakan agama ke orang lain. Kan ini pilihan dia, kita juga nggak pernah maksa, cuma didakwahin oleh anaknya. Nah sekarang nenek ini bilang sendiri, kalian nggak usah datang lagi ke sini, ke pendeta-pendeta itu. Pergilah kalian, saya sudah tenang dengan Islam. Ini orang sepanjang hidupnya 98 tahun, berdosa terus. Pas usia 98, masuk Islam pula. Mudah-mudahan istiqomah dengan keislamannya, meninggalnya husnul khotimah. Makanya kenapa kita merasa bahwa, oh saya mah, alhamdulillah sudah muslim, rajin ngaji, udah haji beberapa kali, dan sebagainya. Barsiso, jauh lebih soleh dari kita. Makanya, coba baca surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat 60. Surat 23, ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dan orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, memberikan apa yang telah mereka berikan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa maksud ayat-ayat ini? Kata Rasul, mereka puasa, mereka sholat, mereka haji, mereka melakukan banyak amal salih. Wa qulubuhum wajilah, tetapi hati mereka masih tetap takut. Udah banyak amal, masih merasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, dan mereka pula yang akan bersegera mendapatkan balasannya. Siapa mereka? Mereka adalah nama surat ini, orang-orang yang beriman, Al-Mu'minun. Jadi ciri orang beriman bukan orang yang merasa bangga dengan amalnya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Tapi jangan pula kita menganggap orang lain itu kotor. Ini salah faham di Indonesia tuh kayak gitu tuh. Ketika khatib bilang, janganlah kalian menganggap diri kalian suci, tidak ada yang suci dari dosa. Terus kita menyimpulkan, oh dia juga belum tentu suci. Si fulan juga yang rajin salat belum tentu suci. Enggak, bukan ke orang lain, kepada diri kita. Ke orang lain, kita pakai rumusnya husnuzzan dan nahkum bizawahir. Orang Indonesia karena mungkin kita belajarnya itu acak-acakan, enggak teratur belajaran dari SD, SMP. Kita belajarnya itu dengar tausiah. Itu bukan belajar agama. Itu refresh iman, memperbaharui iman. Kalau mau belajar agama nggak kayak gitu caranya. Talaki ke guru, belajar satu demi satu hal. Tapi karena kita ngambil nyopot gini, nyomot dari beberapa tempat, akhirnya salah paham. Kalau ke orang lain, kita pakainya husnuzan, nahkum bizawahir. Apa arti nahkum bizawahir? Kita berhukum dengan yang tampak saja. Kalau tampaknya dia rajin ke masjid, ya udah dia orang soleh. Kalau tampaknya dia berjilbab, ya udah dia solehah. Urusan hatinya, itu urusan Allah yang maha tahu isi hati. Memangnya kita tahu isi hati orang? Tapi kalau kita tahu isi hati kita.
Karena Allah memberitahu kita, sehingga itu baru kita pakai istilah, janganlah kalian menganggap diri kalian, bukan diri orang lain, menganggap diri kalian suci. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini udah paling bersih. Orang lain, kita anggap dia orang bersih kalau kita lihat dia bersih. Beda cara ngelihat. Kalau kita kebalik, memandang diri kita bersih. Husnuzon, saya husnuzon lah sama diri saya sendiri. Ini nggak ada cerita husnuzon pada diri sendiri. Yang ada, kita wajiblah terhadap diri sendiri. Takut ke orang lain baru husnuzon. Kalau kita kepada diri sendiri husnuzon, kepada orang lain, jangan kamu memikir kamu udah suci banget. Kamu pikir kamu udah pasti masuk surga. Emangnya kamu udah terjamin masuk surga? Yang orang ke masjid itu juga belum tentu bersih dari dosa. Ini semuanya salah. Kebalik. Seharusnya itu ke dia, ini ke orang lain. Di Indonesia kayak gitu. Banyak orang yang, saya sering mendengar ucapan-ucapan yang miring kayak gini. Yang berjilbab juga belum tentu hatinya baik. Emangnya kamu tahu isi hati dia? Malaikat aja nggak tahu isi hati seseorang? Malaikat emang pernah catat isi hati? Nggak ada cerita malaikat mencatat isi hati yang ada. Malaikat mencatat yang tampak saja. Isi hati yang tahu cuma Allah. Alimum bidatis sudur. Orang sholat, riak dan gak riak yang tahu siapa? Cuma Allah yang tahu. Kemudian orang itu, malaikat aja nggak tahu. Malaikat catat dia sholat. Kata Allah, buang pahala sholatnya. Kenapa ya Allah? Riak. Allah yang tahu. Makanya tugas malaikat mencatat. Tugas Allah menghisap. Menghitung mana yang baik, mana yang buruk. Malaikat nggak pernah menghisap, nggak bisa menghisap. Bisanya mencatat. Allah yang maha menghisap. Innallaha sari'ul hisab. Maha cepat dalam menghisap. Makanya balik kepada ini, orang mukmin itu orang yang udah banyak beramal tapi masih khawatir. Apa yang dia khawatirkan? Satu, jangan-jangan amal saya ini belum sempurna seperti contoh Rasul sehingga tidak diterima. Atau kita khawatir, jangan-jangan nanti suatu saat saya malah bangga dengan amal ini sehingga saya jadi riya. Riya hapus semua amal. Atau jangan-jangan nanti saya nggak bisa istiqomah. Saya ada masalah nanti nggak bisa istiqomah. Atau banyak sehingga kita nggak perlu merasa berpuas diri dulu, berbangga diri dulu. Harusnya kita wajilah. Ya Allah, maafkan saya. Kan doa orang setelah beribadah itu apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Janganlah engkau marah jika saya salah, jika kami salah, jika kami keliru, jika kami lupa. Itu doa orang yang sudah beribadah, bukan doa orang bermaksiat. Kalau orang sudah bermaksiat, doanya Rabbana zalamna anfusana. Itu kalau habis berbuat dosa. Tapi kalau habis berbuat kesolehan, doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina. Sama-sama minta ampun, cuma beda redaksinya. Itu doa adalah doanya orang-orang beriman. Amanar Rasul. Orang-orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Masih minta ampun. Makanya enggak ada di antara kita yang di sini yang sudah mendapatkan jaminan surga seperti para sahabat ahli Badar, ahli perjanjian Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan. Mereka udah dijamin surga. Itu aja masih khawatir. Bagaimana dengan kita yang tidak dapat jaminan surga? Kenapa kita tidak khawatir? Semuanya bisa saja berubah. Saya dulu di pesantren kenal teman adik kelas saya, itu tukang azan, tukang doa. Kalau sholat dia selalu yang azan. Kenapa? Saking solehnya. Pokoknya musola kita di pesantren dia terus yang azan, dia yang paling awal datang ke masjid. Malam dia yang bangunin yang lain. Soleh banget. Kalau ada acara dia yang disuruh berdoa karena terkenal solehnya. Apa yang terjadi pas saya lihat di Facebook terakhir ini, setelah sekian lama kita nggak saling ketemu, pas ketemu di Facebook, ininya udah tatoan semuanya, udah pakai kalung, udah kayak hewan pakai kalung yang apa tuh, yang besar tuh. Terus udah gini, fotonya, Masya Allah, ini orang dulunya soleh banget, nggak ada yang nyangka, berubah. Ada satu lagi, kalau sholat nggak pernah wudu. Saking bandelnya sholat itu nggak pernah wudu. Yang tahu dia nggak pernah wudu siapa? Teman-temannya. Ustaz nggak ada yang tahu. Dia sholat nggak pernah wudu tuh, terkenal. Terus juga suka ngebut-ngebutan anak-anak geng klub motor gitu, bukan geng motor, klub motor. Terus juga dia pacaran aja kerjaannya, wah ganggu-ganggu cewek, pokoknya bandel aja. Pas lihat di Facebooknya, ininya udah hitam. Ahli ibadah, ininya udah hitam. Terus janggutnya udah panjang. Pas cari-cari tahu, ternyata udah ikut tabligh. Udah ikut jama'atut tabligh khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan, udah India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, segala macam. Masya Allah. Semuanya bisa berubah. Bagaimana dengan kita yang hari ini? Bisa jadi orang yang paling soleh di antara kita bukan yang berbicara, tetapi yang beramal. Yang berbicara belum tentu soleh. Yang mendengar juga belum tentu soleh, tapi yang beramal di antara kita yang soleh. Makanya udahlah,
nggak usah kita merasa aman dulu sampai akhir hayat kita bisa mengatakan la ilaha illallah, barulah aman. Aman itu nanti di akhirat. Di dunia belum tentu aman. Hati-hati dengan langkah-langkah syaitan. Makanya kita tutupi nih semua pintu-pintu syaitan. Mana aja pintu syaitan? Tadi salah satunya adalah dosa kecil, itu pintu setan masuk. Bukan dosa besar. Kalau dosa besar bukan pintu setan, emang kerjaan setan. Pintunya supaya bisa sampai ke dosa besar, dosa kecil. Hati-hati dengan dosa kecil, jangan remehkan. Kalau kita udah meremehkan, berarti udah masuk tasghir. Dua, apalagi pintu setan? Hal-hal yang menarik, tetapi tidak boleh. Hal-hal yang menarik, kan banyak hal yang menarik. Kalau sekarang bagi anak-anak muda yang menarik apa? Musik. Musik kalau musiknya masih islami, motivasi, nasyid, masih ikhtilaf lah di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Allahu a'lam. Katakanlah masih mending lah. Bagaimana dengan musik-musik yang udah percintaan, terus pelan-pelan sampai kepada cinta semalam, terus joget ini, joget itu, terus ada joget. Ini semuanya dosa. Udah bukan dosa kecil lagi ini. Udah dosa besar. Apalagi melihat perempuan berjoget-joget, jelas dosa besar. Bagaimana sholatnya akan khusyuk? Bagaimana akan menghafal Quran? Bagaimana akan ikut ta'lim dan berkesan dengan ilmu? Enggak bisa. Kenapa? Al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pendosa. Hal-hal yang menarik itu pintu setan. Terus apalagi? Marah. Marah itu pintu setan. Makanya kenapa terjadi pembunuhan? Karena marah kan? Kalau kamu bisa tidak marah, maka tahanlah marah. Karena menahan amarah itu sifat orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Makanya Indonesia ini kita termasuk bangsa yang pemarah. Buktinya pembunuhan yang paling sadis di antara pembunuhan negara-negara di antara negara muslim, pembunuhan di negara Indonesia itu paling sadis. Sehingga ketika terjadi pembunuhan seorang mahasiswa Al-Azhar dari Malaysia di Mesir, polisi Mesir nggak nyari orang Mesir. Dia langsung nyari, ini pasti kerjaan orang Indonesia nih. Kan dia punya ilmu kriminal ya. Kriminolog mereka mengatakan, model pembunuhan kayak gini nih, ini cuma terjadi bagi orang Asia nih. Kerjaan orang Asia. Dan di antara orang Asia, Indonesia. Coba cari mahasiswa Indonesia. Benar, pembunuhnya orang Indonesia, mahasiswa Al-Azhar. Gimana membunuhnya? Suaminya dibunuh, kemudian istrinya dibunuh, anak-anaknya diikat semuanya, rumahnya dibakar, hidup-hidup mereka semuanya dibakar supaya hilang jejak. Sadis, terjadi di Mesir. Ketika saya masih di sana. Gara-gara apa? Gara-gara marah. Minta pinjam uang, nggak dikasih, akhirnya debat, terus segala macam, marah, akhirnya ngambil pisau, tusuk, meninggal suaminya, istrinya keluar dari kamar, kan apartemen kalau di Mesir mah, keluar dari kamar, menjerit karena suaminya udah bersimbah darah, karena panik, istrinya juga ditusuk, meninggal, anaknya 3 orang menjerit di dalam kamar, nggak berani keluar, akhirnya diikat anaknya, pintunya digembok, dikunci, setelah itu rumahnya dikasih minyak, dibakar, semuanya meninggal, satu keluarga besar, orang Malaysia. Saat itu kita malu sekali orang-orang Indonesia. Ini nggak sampai beritanya mungkin ke Indonesia, tapi yang uniknya, polisi Mesir nggak cari orang Mesir, langsung cari orang Indonesia. Dan dapat. Kenapa? Cara orang Indonesia itu lebih sadis. Orang Mesir bunuh-bunuh aja, udah nggak ada cerita-cerita diikat, itu nggak. Dan kriminal di Mesir itu sedikit. Kalau kita tahu Dubai itu kota yang luar biasa maju ya, zero crime. Nggak ada kriminal sama sekali. Zero crime. Nggak ada kriminal, nol kriminalnya nggak ada. Qatar, nol kriminalnya nggak ada. Kenapa? Buat kesalahan, bunuh. Langsung selesai. Nggak ada yang berani. Di Saudi itu, walaupun nggak adil 100%, tapi kriminalnya jauh lebih ringan dibandingkan Indonesia. Indonesia kan ngeri-ngeri banget. Ketemu laki-laki tanpa identitas lah, di taman, di pohon, di garasi. Auzubillah min dzalik. Udah parah banget. Kenapa? Pertama, hukumnya nggak kuat. Kedua, orangnya itu pemarah. Coba di jalan. Rata-rata pemarah kan? Dan kalau mau lihat bangsa Indonesia itu di jalan tuh paling banyak orang yang gampang marah. Di jalan itu kadang-kadang bukan masalah keserempet, masalah mau duluan tuh gimana tuh? Wah, matanya kan ya. Ada yang sengaja masang-masang plat dengan stiker-stiker aparat supaya dia nggak biar gaya-gayaan gitu. Terus juga kalau misalnya udah gitu, panjang tiri, wah luar biasa. Ini memicu kemarahan, dan kemarahan itu adalah khutuwatis syaitan. Makanya jangan marah kalau bisa. Ini bukan untuk kita aja, untuk saya juga. Jangan gampang marah. Masih juga saya sebagai
seorang manusia biasa sering kepancing di jalan. Apalagi kalau misalnya lagi naik mobil, kalau naik motor kan nggak kepancing karena kita mancing orang ya. Kalau kalau naik mobil kan dipancing, kalau naik motor mancing-mancing orang, bisa lari hilang langsung. Bahkan saya pernah naik mobil, saya nyelip, jalannya sih agak luas, cuma pas saya nyelip, motor dari sana itu merasa jalan dia gitu, dia marah. Akhirnya pas sudah dekat diludahin. Alhamdulillahnya saya tutup kaca, sehingga kena kaca saja. Kalau nggak kena kaca tuh gimana? Nggak bisa dikejar juga kan? Akhirnya marahnya ya marah sendiri aja, nggak jelas gitu. Coba, itu mancing, dia berbuat dosa, kita kepancing. Belum lagi nanti angkot yang sembarangan. Belum lagi kadang-kadang ibu-ibu kalau nyetir kadang-kadang dia agak-agak kagok gimana gitu ya. Buat kita kadang-kadang sebel. Nah ini semuanya memancing kemarahan. Apalagi kalau kita udah punya temperamen yang emang kayak gitu, karakternya ini bahaya sekali. Bisa, benar emang bisa. Makanya saya sendiri juga sering kalau didampingin sama istri, alhamdulillah, kalau perempuan kan punya magic ya, dia pegang dada kita udah langsung, ya udahlah, astagfirullahaladzim. Kalau nggak ada istri, nggak ada yang megangin dada kan, wah udah bahaya tuh. Bukan orang lain yang celaka, diri kita sendiri yang celaka. Kalau kita sampai membunuh, yang terbunuh dan yang membunuh finnar, dua-duanya dalam neraka. Coba, masih mending yang membunuh, yang terbunuh udah terbunuh masuk neraka pula, kan ruginya dua kali. Di dunia dia KO, di akhirat dia habis, nggak ada gunanya. Ini saya ngomong gini nih untuk diri sendiri ya, karena saya benar-benar merasa bahwa ini ujian bagi saya nih, emosi. Mungkin kebanyakan makan kambing, jadi makanya sekarang makan sayur, makan buah, pagi-pagi wortel. Ya enggak, saya sekarang suka kambing nih. Kalau pergi kemarin saya dapat ini dari Pak Tatang, katanya di Arab itu, di Mekah itu ada kambing misfalah ya Pak Tatang ya. Saya pas umroh cari mana kambing misfalah, pergi ke misfalah. Marahnya bukan di Mekah, di Indonesia. Di Mekah nggak bisa marah karena kota suci. Sampai di Indonesia baru mulai ngomel-ngomel. Ini semuanya ujian bagi diri kita. Apalagi kalau karakternya Sumatera. Orang Sumatera itu ngomong baik-baik aja udah kayak marah. Gimana marahnya? Jadi terbawa udah. Dan jangan katakan karena itu Sumatera jadi boleh nggak? Tetap nggak boleh. Udah Sumatera, Aceh pula. Udah Aceh, diajarnya di Mesir. Coba. Kan enggak, kan sempurna banget tuh. Sumatera yang Acehnya lagi tuh. Di antara semua Sumatera yang gamnya di mana? Di Aceh, gam. Udah gam gitu. Gam itu di Aceh itu ada yang lembut, ada yang kasar. Saya dari provinsi yang kabupaten yang kasar. Pidi, yang paling kerasnya di antara orang Aceh itu di Pidi itu paling kerasnya. Yang orang Aceh pasti tahu orang Pidi itu. Yang paling keras orang Pidi, terus pusatnya gam pula. Siapa dulu ada Syafi'i gitu, saya kenal dengan beliau. Udah gitu kuliahnya di Mesir, negara Arab paling kasar itu Mesir. Belajar di Mesir tinggalnya di namanya Masalah itu pusatnya preman Mesir, tinggalnya tuh di Masalah. Gitu saya tinggal di samping kandang keledai apa. Kalau kita naik angkot tuh, angkotnya itu isinya tuh orang-orang teriak-teriak, marah-marah, apalagi bulan Ramadan tuh. Wow, udah kayak singa. Cuma baiknya sallu ala nabi, salawatlah kepada Nabi. Mereka bilang sallallahu alaihi wasallam, reda. Nggak ada dendam ya. Cuma yang ngomongnya tuh bisa teriak-teriak tapi nggak ada dendam. Itulah penyakit. Kadang marah itulah yang membuat kita berbuat dosa besar. Makanya tutupilah semua pintu-pintu, terutama dosa kecil. Terakhir saya tutup dengan kata-kata seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, sungguh kalian menganggap suatu dosa hanya sehelai rambut. Padahal dulu kami menganggapnya termasuk al-mubiqat. Mubiqat itu dosa yang mencelakakan. Dosa yang mencelakakan itu membunuh, berzina, riba, itu dosa mubiqat. Tapi kalian menganggap dosa-dosa itu semua sehelai rambut. Padahal itu mubiqat. Gibah kalian anggap sehelai rambut. Padahal itu mubiqat. Fitnah, mubiqat. Mendengar musik-musik yang haram, mubiqat. Tapi kalian menganggapnya hanya sehelai rambut. Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari wasawisus syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dengan cara menghambat semua khutwat langkah-langkah syaitan. Kita amalkan itu baru ilmu. Kalau belum diamalkan bukan ilmu, wawasan. Saqafah baru kita amalkan, setelah diamalkan baru dia menjadi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ini tidak sekadar menjadi tamattu akli, wawasan yang kita bersenang-senang dengannya, tapi bisa menjadi ilmu dan hikmah yang bisa kita amalkan dan kita sebarkan kepada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mari kita istiqomah belajar
terus menggali, terus membaca, terus mentafakuri dan mentadaburi. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita hingga akhir hayat kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat, udah tenang aja, ada Allah, adalah la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah enggak akan ngecewain. Pasti Allah enggak akan ngecewain.